Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvira Ningsi, NIM 190306026 dari kelas PTNB. Di sini saya akan menjawab tentang soal UAS dari produksi ternak unggas. Yang pertama tentang sistem pencernaan pada ternak unggas. Sistem pencernaan pada ternak unggas yang pertama itu dari rostrum. Di rostrum ini berfungsi sebagai tempat masuknya makanan yang akan menuju ke dalam crop, tetapi akan melewati esofagus terlebih dahulu. Esofagus. Setelah makanan melewati rostrum akan menuju ke esofagus. Fungsi dari esofagus sendiri tempat dilewatinya makanan menuju ke dalam crop. Di dalam crop ini makanan akan diberi tambahan seperti glandula-glandula yang ada di crop yang berfungsi sebagai tempat pencernaan pertama karbohidrat yang ada di dalam sistem pencernaan. Selanjutnya di sini ada proventriculus. Proventriculus sendiri ini berdekatan dengan namanya gizat ataupun ventriculus. Gizat atau ventriculus sendiri berfungsi sebagai tempat penggilingan makanan yang ada di dalam sistem pencernaan ataupun tempat penghalusan makanan. Di dalam gizat ini terdapat yang namanya grit. Grit itu berupa seperti batu-batu karang ataupun pasir yang membantu proses pencernaan. Selanjutnya, setelah digrit, makanan akan menuju ke intestinum ataupun usus halus. Di usus halus ini terbagi menjadi duodenum, Duodenum ini berdekatan dengan pankreas. Selanjutnya ada jejunum dan ileum. Di jejunum dan ileum ini tidak dapat dipastikan yang mana bagiannya. Jejunum dan ileum panjangnya sekitar 1,5 meter. Di ileum sendiri makanan akan berwarna sedikit kecoklatan. Selanjutnya setelah ke ileum masuk ke dalam rektum ataupun usus besar. Di usus besar ini makanan telah berwarna kecoklatan dan makanan juga sudah terlalu bau. Di dalam rektum di dalam usus besar ini makanan telah terjadi proses penyerapan tambahan yang mana yang ada pada sisa-sisa sebelumnya. Terus tuh masuk ke dalam seka. Di seka ini
diseka ini ataupun usus buntu. Selanjutnya masuk ke dalam kloaka. Kloaka sendiri adalah tempat yang disebut juga dengan 3 muara, yaitu saluran pencernaan, urogenita, dan ekskresi. Dan pencernaan tambahan. Yang pertama itu ada namanya hati. Di hati ini terjadi proses yang namanya sekresi dari empedu. Di empedu ini mensekresikan lemak yang ada pada vertikulus, dan ada namanya pankreas. Selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 2 tentang sistem reproduksi pada ternak jantan dan ternak betina. Di betina pertama kali di sini dapat disebut dengan ovarium. Ovarium ini berfungsi sebagai tempat pematangan yolk berjumlah 5-6 folikel yolk. Selanjutnya ada oviduk. Oviduk ini sendiri adalah tempat di mana mensintesis albumen dan mensintesis pengkerabangan telur. Selanjutnya ke infundibulum. Di infundibulum ini berfungsi sebagai tempat penangkapan yolk baik matang ataupun tidak matang. Di sini terjadi selama 15-20 menit. Selanjutnya ke magnum. Di magnum ini terjadi proses fertilisasi antara sel yolk dengan sel spermatozoa. Di simpang magnum sendiri fertilisasinya terjadi. Jika fertilisasi berada di dalam magnum, maka tidak dapat terjadi dinamakan telur infertil. Selanjutnya masuk ke dalam isthmus. Di isthmus sendiri ini terjadi proses yang namanya
pemisahan antara kuning telur dan putih telur. Panjang dari itmus sendiri sekitar 10 cm. Sedangkan untuk panjang dari magnum sekitar 30 cm. Dan panjang dari Infinibulus terus tuh setelah ke Magnus terjadi pemisahan kuning telur dan putih telur, selanjutnya masuk ke dalam uterus. Jika pada saat posisi hidup, panjang dari uterus ini sekitar 9 cm. Lama telur di dalam uterus, lama telur selama di uterus sekitar 18 sampai 21 jam. Selanjutnya masuk ke dalam vagina. Vagina sendiri sebagai tempat pelumasan dari telur. Selanjutnya masuk ke dalam kloaka. Kloaka tempat dikeluarkannya telur. Selanjutnya masuk ke dalam sistem reproduksi jantan. Di sistem reproduksi jantan ini terdapat sepasang testis. Sepasang testis ini adalah berbentuk oval dan berbentuk oval dan sebagai tempat penyimpanan spermatozoa. Terus tuh di sini terdapat yang namanya epididymis. Di epididymis ini sebagai saluran sebelum spermatozoa itu masuk ke dalam ductus disperans. Setelah spermatozoa dikeluarkan melalui testis akan melewati epididymis. Setelah di epididymis akan menuju ke ductus deferens. Di ductus deferens ini bagi ternak yang unggas masih muda akan berbentuk halus dan lurus, sedangkan untuk ternak yang tua akan berkelok-kelok. Selanjutnya ke kloaka, tempat keluarnya spermatozoa.
spermatozoa. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan soal yang berikutnya tentang perjalanan satu butir telur. Telur yang telah matang yang ada di ovarium akan jatuh ke dalam oviduct. Di oviduct ini akan ditangkap. Di oviduct ini terjadi proses mensintesis albumin dan pengkerabangan telur yang pertama. Selanjutnya ke selanjutnya setelah ke oviduct masuk ke infundibulum. Di infundibulum sendiri ini telur yolk akan ditangkap baik yolk matang ataupun tidak matang selama kira-kira 15 sampai 20 menit. Selanjutnya, yolk akan melewati yang namanya simpang magnum. Pada simpang magnum ini terjadi yang namanya fertilisasi. Terjadi namanya pembuahan antara sel yolk dengan sel sperma. Apabila sel sperma dan sel yolk bertemu, maka telur dapat dikatakan dengan fertil. Akan tetapi jika sel telur dan sel sperma tidak bertemu, telur akan dapat dikatakan infertil. Selanjutnya ke magnum. Di magnum sendiri terjadi menskresikan albumin. Albumin yang terbagi menjadi albumin encer, albumin sangat encer, albumin kental, dan ada yang namanya dengan kalaza ataupun penggantung kuning telur. Selanjutnya masuk ke dalam isthmus. Setelah melewati magnum, yolk akan masuk ke dalam isthmus. Di isthmus ini terjadi yang namanya pemisahan antara kuning telur dan putih telur. Di isthmus ini terjadi selama 15 sampai 1,5 jam. Terjadi proses pembuatan sel darah merah untuk proses penyerapan di pengeraman. Selanjutnya masuk ke dalam uretus. Di
uretus sendiri berfungsi sebagai mengklarifikasikan untuk membuat pengkerabangan telur. Pengkerabangan telur di sini baik itu telur fertil maupun tidak fertil. Di sini terjadi selama kira-kira 18-21 jam dan dibuat secara perlahan-lahan yang membuat keraban telur itu terdapat pori-pori. Terdapat pori-pori yang sebagai tempat masuknya udara untuk kuning telur. Di vagina. Di vagina ini terjadi proses pelumasan untuk melindungi telur dari protozoa. Selanjutnya telur akan keluar melewati kloaka. Selanjutnya saya akan menjawab soal tentang biosintesis yolk. Biosintesis yolk yang pertama itu yolk mengandung kurang lebih 50% air. Komponen utama yolk itu polilipid, protein dan lipid. Perbandingannya sekitar 1:2. Lipid berbentuk seperti lipoprotein. Pemadatan yolk mengandung fosfolipid protein yang disebut dengan fosfolipid, lipid protein, dan lipid protein atau HDL. Pembentukan ini terjadi di dalam dalam koordinasi hormon steroid, terjadi di dalam hati, dan hormon gendroid, serta dengan bantuan FSH dari kelenjar pituitari menghasilkan folikel di ovarium. Komponen utama yolk ini adalah alpha protein dan beta lipoprotein, dan beberapa yolk yang matang akan ditampung di invidibulum